اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan keselamatan atau kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan surah Al-Ikhlas, walau namanya Al-Ikhlas, namun dalam surah tersebut tidak ada satupun menyebut kata ikhlas. Hal itu antara lain dimaksudkan bahwa ikhlas itu tidak untuk diucapkan, tapi sebaiknya langsung kita terapkan sebagai prinsip kehidupan tanpa ragu. Misalkan kita bersikap ikhlas dalam menyikapi adanya wabah corona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menuntun kepada kita semua, hal pertama yang perlu kita lakukan dalam menghadapi ujian kehidupan adalah mengikhlaskan atau memurnikan ketauhidan kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua pengabdian kita hendaknya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nawaitu lillahi ta'ala yang sering kita baca itu terbakar oleh acara-acara ABS. Asal bos senang, asal atasan suka. Yang penting formalitas dan laporan di atas kertasnya tercover. Yang penting cukup untuk memenuhi pencitraan misalkan, sehingga lillahi ta'alanya tidak murni lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita buktikan bahwa Indonesia betul-betul ingin bebas dari corona. Di mata tauhid, cara membuktikannya adalah dengan cara sesegera mungkin menghentikan segala perilaku yang kiranya tidak disukai oleh Allah, semacam kebiasaan sombong, kebiasaan bohong, dan mendolimi orang lain. Secara kejiwaan, mana mungkin kita bisa mantap memohon dikabulkan segala hajat jika tidak segera menghentikan perilaku yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas kita diingatkan di ayat berikutnya, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu hakikatnya pasti
bergantung dan bersandar kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam prinsip ikhlas yang kedua ini kita dituntun jangan sampai salah dalam menyandarkan segala urusan kehidupan. Khawatirnya bisa seperti yang sekarang sering diberitakan, efek corona, banyak orang panik memikirkan lesunya pendapatan. Kemudian keruwetan pikirannya itu tidak segera disandarkan kepada Allahus Samad, Allah tempat bersandar, lalu mengambil jalan pintas dengan cara mencuri, jambret yang sekarang kian marak. Ada juga yang putus asa dan sampai nekat bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada mata rantai antara surat Al-Ikhlas dengan surah Al-Fatihah. Misalkan kita langsung terapkan maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengajarkan kepada kita kemanapun kita melangkah, hendaknya kita pastikan selalu bersama Allah, bersama aturan Allah, dan bersama kasih sayang Allah. Kalau itu kita tanamkan secara mantap, maka insya Allah kemanapun kita melangkah, punya semangat menebar kasih sayang di antara sesama. Qul huwallahu ahad. Jangan pernah ragu kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, agar kita terbentuk sebagai pribadi yang punya sikap selalu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdu, dengan cara terus-menerus melakukan upaya-upaya terpuji, dan semua itu kita lakukan lillah, berdasarkan niat murni karena Allah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah penguasa seluruh alam, alam manusia, alam gaib, alam virus, alam vaksin, alam masalah, dan alam solusi, serta alam-alam yang lain. Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Welas Asih, tidak mungkin pernah mendolimi hambanya. Kita wajib yakin Allah memiliki tujuan mulia di balik adanya corona ini. Wajib kita meyakini hal itu. Maliki yaumiddin, Allah Maha mengendalikan hari kiamat. Kalau boleh kita sebut, corona ini termasuk kiamat kecil. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai semua itu. Karena itu kita perlu tegaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Ini gaduh dengan Allahus Samad. Hanya Allah lah Tuhan yang segala sesuatu bersandar kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat selanjutnya kita diajak jangan menjadi pribadi yang gampang heran dan panik menyikapi keadaan. Karena orang yang gampang heran dan panik berpotensi mudah ditipu. Ayat itu dibungkus indah oleh Allah dengan kalimat lam yalid wa lam yulad. Dia tiadalah beranak dan tidak pula diperanakkan. Kita diingatkan jangan sampai heran menyaksikan mukjizat-mukjizat para nabi, apalagi sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Kepada hebatnya nabi saja kita tidak boleh heran, apalagi kepada orang yang bukan nabi. Kalau Isa Al-Masih bisa membangkitkan orang yang sudah dinyatakan meninggal sebagai orang Islam jauh sebelum Isa Al-Masih hadir, yaitu di era Nabiullah Ibrahim. Kita bisa cek di Al-Baqarah 260. Nabi Ibrahim diberikan bukti. Ada 4 ekor burung yang dicincang lembut dagingnya. Setelah dicincang daging dari 4 burung tadi dicampur. Setelah dicampur kemudian dipisah di 4 gunung. Lalu atas perintah Allah, atas izin Allah, Nabi Ibrahim disuruh menepukkan tangannya. Burung yang sudah dicincang dan dipisah itu kembali terbang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita betul-betul diajarkan supaya menjadi pribadi yang ikhlas murni karena Allah. Kita jangan heran kepada sesuatu. Atau misalkan Nabi Isa karena lahir dari rahim suci tanpa ayah. Sebagai orang Islam kita punya bukti 3 orang yang lahir luar biasa. Nabi Adam dan Siti Hawa, bahkan tanpa ayah dan ibu.
Ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap fokus. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut kita kagumi selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad pun yang begitu hebatnya bahkan pernah diberi kesempatan membelah rembulan. Beliau hanyalah utusan Allah, Rasulullah, bukan anak Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, jika pada ayat pertama kita berbicara tentang Allah yang Maha Satu, qul huwallahu ahad, namun pada ayat yang keempat kita diajak lebih meyakini bahwa pertolongan Allah tidak hanya datang dari satu pintu seperti yang kita pikirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang menyerupainya, termasuk cara dan jenis pertolongan Allah. Jangan pernah kita samakan, kita ukur dengan akal pikiran kita. Pertolongan Allah sering tidak bisa dinalar secara logis, maka tugas kita tinggal kita ikuti aturan. Misalkan terkait dengan corona, mari kita angan-angan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, semisal bersikap sembrono terhadap corona. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, ikuti protokol Covid dan tingkatkan pendekatan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan mengikuti aturan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dhirar. Sebagai seorang muslim sejati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membahayakan bagi diri kita maupun orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa, semoga kita bisa menghentikan kesombongan kita. Semoga kita bisa menghentikan kebohongan-kebohongan yang sekarang sedang membudaya. Semoga kita juga semua bisa menghentikan kedoliman-kedoliman atas lisan kita yang kerap melukai orang lain, atau perilaku kita yang kerap tidak mempertimbangkan hati orang lain. Dengan begitu, semoga Allah semakin memberikan kita keikhlasan dan kuat menghadapi semua ujian kehidupan kita. Semoga Allah segera membebaskan kita dari permasalahan-permasalahan pelik yang sedang kita hadapi, termasuk membebas luluskan kita dari ujian virus corona. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.